Selamat hari Minggu MDCers. Sekarang mari kita saksikan news untuk minggu ini. MDCers, dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19, berikut adalah perubahan kegiatan di GKPB MDC Lipo Cikarang. Ibadah raya dan doa malam pada bulan April akan diadakan secara online di channel YouTube MDC Lipo Cikarang. Doa malam online diadakan setiap Jumat pukul 7 malam dan ibadah raya online diadakan setiap hari Minggu pukul setengah 8 pagi. Jemaat United, Real Image, dan Happy Heart diharapkan dapat bergabung dalam ibadah online ini. Kelas pemuritan, musik, dan Crown Ministry diliburkan selama bulan April 2020. Doa Oasis online diadakan setiap hari Selasa pukul setengah 12 siang. Untuk kesan, MDCers dapat melakukan secara online melalui platform-platform seperti Line, Zoom, FB Messenger, dan lain sebagainya. MDCers yang memerlukan informasi dan bantuan dapat menghubungi ketua kesan terdekat atau sekretariat gereja di 021 8990 9715 atau bisa juga menghubungi para DPJ kita di nomor telepon berikut ini. Bapak Thomas Endang Raharja di 0812 936 0077, Bapak Hardi di 0878 7738 8714, dan Saudari Lea di 0817 6611 625. Sekian news untuk minggu ini. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya ada kuasa di dalam pujian, amin. Mari sama-sama saya ajak jemaat untuk memuji Tuhan hari ini. Saya mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan. Jaminan dalam hidup kami. Engkau yang membuktikan kasih setiamu, Engkau yang menepati janji-janjimu Tuhan. Engkau yang bangkit, Engkau yang hidup, dan Engkau yang menjadi sumber kekuatan buat setiap kami. Hari ini kami mengucap syukur
mengangkat tangan kami karena kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milik-Mu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku
Sebab kesetiaan-Mu kepada Bapa, Engkau menepati janji-Mu, Engkau bangkit buat kami Tuhan. Dan karena karya kebangkitan-Mu kami beroleh hidup yang kekal. Dan karena karya salib-Mu kami beroleh kekuatan setiap hari Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat karya-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu yang selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ini setiap kami berikan hidup kami kepadamu. Pujian penyembahan kami hanya kepadamu Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari sama-sama kita mau mengangkat tangan kita mau sembah Dia. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Amin, amin. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Sungguh Engkau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kalau hari ini kami ada itu semua karena karya-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu berjalan bersama kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan dalam masa-masa sulit sekalipun, kami
Kami percaya kuasa-Mu tetap nyata dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya bahwa kalau kami ada, karena Engkau bangkit dari kayu salib itu, karena Engkau bangkit dari kematian yang menebus dosa setiap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu boleh berada, saya percaya kuasa kasih Allah ada bagi setiap kita. Selamat merayakan Paskah, hari kebangkitan, hari kemenangan Tuhan Yesus atas kematian dari segala dosa manusia yang ditimpahkan kepadanya. Dan saya percaya kematian yang membebaskan kita, kebangkitan yang membawa pemulihan. Maka dari itu, minggu ini kita mengambil satu tema restored, yaitu bagaimana dikatakan Yesus yang membawa pemulihan di dalam hidup kita. Restored, yaitu hidup yang dipulihkan. Kita percaya bahwa tanpa kebangkitan Yesus, kematiannya tentunya menjadi sesuatu yang sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 17-18 berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan,
maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Perhatikan baik-baik, dikatakan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Kepercayaan kita semua kepada Kristus dikatakan sia-sia dan kamu masih hidup dalam dosamu dan kita masih hidup dalam dosa. Ayat 18, demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi kalau hari ini kita memperingati kebangkitan Kristus, tentunya ada rasa percaya diri kita yang lebih lagi bahwa dikatakan hidup kita hari ini adalah hidup yang sudah dipulihkan dari yang seharusnya binasa, dari yang sia-sia menjadi sesuatu yang berarti, menjadi sesuatu di mana kita hidup percaya bahwa kemuliaan Allah tentunya juga akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saya katakan di dalam minggu yang lalu, kalau Yesus mau mati bagi kita, tentunya dia mempunyai suatu rencana yang besar atas setiap kehidupan kita. Dia mati, menebus segala dosa kesalahan kita. Karena kita berarti. Apalagi setelah dia bangkit, tentunya kehidupan kita yang lama, dengan tentunya pimpinan daripada Roh Kudus, yang terus mengubah hidup kita waktu demi waktu, menuju kepada kesempurnaannya. Dalam minggu Paskah ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari, untuk semua kita kembali memahami akan kasih Tuhan bagi kita melalui tindakan murid Yesus kembali. Kalau minggu lalu kita ambil seorang tokoh yaitu murid Yesus, Thomas. Kalau kita dengar nama Thomas, pasti yang kita ingat, wow, manusia kurang percaya. Nah, minggu ini kita coba mengambil bagaimana perlakuan Yesus terhadap murid yang bernama Petrus. Yang kita awali dari cerita Petrus yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ini kejadian sebelum Yesus mati di kayu salib. Bahkan menjelang Yesus malamnya dihakimi dan proses penyaliban sampai mati. Matius 26 ayat 30 sampai dengan 35 membuat kita mengenal kehidupan Petrus dan bagaimana seorang yang bernama Petrus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid-murid yang lain pun berkata demikian juga. Wow. Keren kan? Apa yang dikatakan oleh Petrus, suatu komitmen yang luar biasa. Tetapi komitmen tinggal komitmen. Iya. Janji tinggal janji. Kita kenal Petrus dengan segala sifat kearoganannya. Orang yang saya katakan super pede itu, banyak seakan-akan bisanya. Dikatakan, aku sekali-kali tidak akan menyangkal engkau. Bahkan kalau sampai aku harus mati bersamamu Yesus, aku pun mau. Sampai teman-temannya ikut-ikutan apa yang dikatakan oleh Petrus. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pada waktu dikatakan malam tiba, di mana setelah Yesus bergumul di Taman Getsemani, Petrus yang bersama juga dengan teman-temannya tertidur, padahal Yesus berkata kepada Petrus dan teman, "Coba dong, berdoa deh sejam.
supaya kamu bisa bertahan dari segala pencobaan. Mereka pun tertidur. Ajakan Yesus pun tidak diperdulikan. Dan apa yang terjadi? Rupanya apa yang dilakukan Yesus bukan untuk Yesus, tetapi untuk mereka. Supaya mereka sebetulnya kuat dengan berdoa. Nyatanya, pada waktu dikatakan Yesus dihakimi oleh banyak orang, dan orang berkata salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, dan Yesus diputuskan untuk disalib. Pertanyaannya adalah, di mana Petrus? Di mana teman-temannya? Alkitab mencatat, Petrus ada di tengah kerumunan, dikatakan hamba-hamba yang sedang berkumpul. Dekat perapian dikatakan. Dan mulailah apa yang dikatakan oleh Yesus tadi. Bahwa engkau akan tercerai-berai, Petrus engkau akan menyangkal, mulai terjadi. Seorang perempuan yang ada di situ berkata kepada Petrus, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tapi Alkitab mencatat penyangkalan pertama yang dilakukan oleh Petrus di depan orang banyak yang berkata, aku tidak tahu yang kau maksud. Kalau bahasa sekarangnya, lu ngomong apa sih? Gua gak tahu. Sambil Petrus dikatakan meninggalkan nama perempuan itu dan pergi ke tempat lain. Dasar Petrus bertemu lagi dengan hamba yang lain. Dan berkata hamba itu kepada teman-temannya sambil tentunya menunjuk Petrus. Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Perhatikan apa yang diperbuat oleh Petrus. Tadi cuma menyangkal. Dan berkata, lu ngomong apa sih gue gak tahu. Tetapi penyangkalan Petrus menjadi lebih kuat lagi. Menjadi lebih dalam lagi. Karena dikatakan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Dalam arti gue sumpah, gue gak kenal dia. Di mana hati nurani Petrus? Pada waktu dia berkata itu. Apakah tidak ada suara hati yang berkata engkau sudah menyangkali? 2 kali loh. Dan perhatikan apa yang dikatakan Alkitab. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Perhatikan lagi. Kedalaman penyangkalan Petrus yang lebih lagi. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Jadi bukan nyangkal lagi tetapi menjadikan satu kutukan. Satu sumpah. Aku tidak kenal orang itu. Kalau berbicara kutuk atau sumpah, di mana dia tidak kenal dikatakan akan Yesus, berarti dia betul-betul menyatakan dirinya, sumpah, gua gak kenal Yesus. Dalam arti kata kalau dia juga mengutuk, kan kutuk apa yang dikeluarkan bisa kembali kepada kita, apa yang kita tabur kita tuai. Kutuk itu pun akan jatuh kepada dia. Kengerian yang luar biasa terjadi dalam diri Petrus. Apakah saat itu Petrus sadar? Kadang-kadang di tengah ketakutan, di tengah satu masalah yang besar, orang kadang-kadang lupa diri. Dan juga pada dasarnya kalau orang yang dikatakan sok jago, kadang-kadang ngomongan atau pikiran terlalu gampang aja keluar begitu aja tanpa memikirkan satu dampak dan akibat. Setelah Petrus menyangkal 3 kali, Alkitab berkata, lalu ayam berkokok. Pada waktu ayam berkokok, merupakan satu teguran, peringatan akan apa yang Yesus sudah katakan tadi. Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Saya tidak menceritakan panjang, tetapi kita melihat
bagaimana Petrus dikatakan berlari, menangis, menyesali, tetapi semua sudah terjadi. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran Petrus? Apa yang ada dalam hatinya? Satu penyesalan akan penyangkalan, sumpah, kutuk yang tentunya menghantui hidupnya hari itu atau saat itu. Ketakutan yang luar biasa di saat dia menangis. Alkitab mencatat, berpalinglah Yesus melihat Petrus. Saya melihat sesuatu dari sudut yang lain. Perhatikan baik-baik. Dikala kita berdosa, dikala kita berbuat salah yang besar sekalipun, ingat, Yesus tetap melihat kita. Yesus tetap memperhatikan orang-orang yang dikasihinya. Apapun keadaan, apapun keadaan kita, percaya, mata Tuhan selalu tertuju bagimu. Tetapi ingat, bukan mata yang menuduh, bukan mata yang menyalahkan, tetapi satu mata yang berkata, aku tahu kelemahanmu. Seperti dia berkata juga kepada Petrus tentu malam itu. Petrus, aku tahu kelemahanmu. Bukankah aku sudah katakan tadi bahwa engkau akan menyangkal aku 3 kali. Walaupun engkau berkata, aku akan bersamamu Yesus, aku akan mati bersamamu. Tetapi nyatanya engkau sudah gagal. Engkau sudah jatuh dari perkataanmu sendiri. Tetapi saya percaya apa yang dilihat Yesus kepada Petrus. Satu tatapan mata bahwa aku tetap mengasihimu. Seperti dia melihat kita saat ini. Apapun keadaan kita. Dia tetap menatap kita. Dan berkata dari tatapan matanya. Aku mengasihimu. Amin. Nah, saya tidak panjangkan di situ. Saya ingin mengajak saudara semuanya untuk melihat. Bagaimana kelanjutan ceritanya setelah Yesus bangkit dari mati. Ketiga kali pertemuan Yesus dengan para muridnya, karena selama 40 hari Yesus berkali-kali bertemu dengan murid-muridnya, mereka tidak lagi setiap hari. Yesus datang untuk ketiga kalinya pada waktu mereka sedang menemui kegagalan seperti yang pernah dialami 3 tahun yang lalu pada saat mereka bertemu dengan Yesus pertama kali. Mereka gagal menjala ikan. Pertemuan setelah Yesus bangkit pun yang ketiga kali. Mereka bertemu dengan Yesus. Pada waktu mereka juga gagal lagi menangkap ikan. Petrus punya ide, aku akan kembali menjala ikan. Murid-muridnya berkata, aku juga ikut. Iya, rupanya murid-murid yang lain balelo juga kalau saya bilang. Ikut-ikut Petrus aja. Nah, pada waktu mereka gagal, kembali Yesus berkata kepada mereka, coba tebarkan jalan di sebelahmu. Enggak jauh. Seperti waktu kejadian pertama kali. Dan apa yang terjadi, Alkitab katakan mereka kembali mendapatkan ikan yang banyak jumlahnya. Petrus menyadari. Karena temannya berkata, itu guru. Petrus langsung pakai baju tersungkur. Dan kembali minta ampun. Tentunya minta ampun. Untuk apa yang dia sudah buat waktu lalu. Dan juga mungkin minta ampun. Karena tidak lagi hidup mengandalkan Tuhan. Berjalan kembali dengan pikiran sendiri. Saya kurang begitu menarik dengan cerita menangkap ikan yang banyak. Murid-murid kembali mendapatkan hasil yang luar biasa. Petrus minta ampun. Tetapi yang menarik hati saya adalah apa yang ditanya oleh Yesus. Pada waktu Petrus menghampiri Yesus, ada satu pembicaraan yang luar biasa. Pembicaraan ini menggambarkan satu penebusan yang sempurna, satu kebangkitan Yesus yang membawa pemulihan bagi kehidupan Petrus melalui pertanyaan-pertanyaan yang tidak sama sekali diajukan oleh Yesus kepada Petrus.
Yesus tidak bertanya kepada Petrus, kenapa kamu meninggalkan aku waktu itu? Bukankah aku udah bilangin kamu? Kenapa kamu gak bisa tahan? Kenapa kamu sampai nyangkalin 3 kali? Kenapa kamu sampai berani bersumpah, bahkan mengutuki? Yesus tidak membahas itu. Berbeda kan dengan kita? Sebelum kita meneruskan orang yang bersalah kepada kita untuk satu tujuan, kadang-kadang kita ingin bereskan dulu kesalahan orang itu. Tetapi Yesus yang dikatakan mengasihi, Yesus yang begitu percaya kepada seseorang yang dipilihnya, dia tidak memperdulikan itu. Karena kita tahu, dia sudah menyiapkan pengampunan yang luar biasa. Bukankah Petrus pernah bertanya kepada guru, berapa kali kami harus mengampuni orang bersalah? Dan guru berkata, 70 kali 7. Wow, saya suka sekali firman Tuhan yang di sini dikatakan ini, tapi di sini pun konsisten dilakukan. Ini luar biasa firman Tuhan. Ya. Apa yang Yesus tanya kepada Petrus? Guru cuma bertanya sebanyak 3 kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia tidak tahu apakah karena Petrus pernah menyangkali 3 kali sehingga Petrus perlu membuat satu deklarasi bahwa dia mengasihi Yesus juga sebanyak 3 kali. Dan dengan satu penekanan yang luar biasa yang dikatakan oleh Petrus, bukan hanya berkata benar saya mengasihi, bukan. Tetapi dikatakan benar Tuhan, Engkau tahu. Berarti Petrus berani membuktikan dirinya. Dia tahu bahwa guru atau Yesus yang adalah Tuhan Maha Tahu. Seakan-akan engkau tahu isi hatiku hari ini. Bahwa aku mengasihi engkau. Wow. Ini satu titik balik pemulihan yang sangat luar biasa. Yang tentunya kita pun harus menyadari. Ada sesuatu yang kita bisa belajar. Dari pernyataan Petrus kepada Yesus. Di balik juga pertanyaan Yesus kepada Petrus. Apa maksudnya? Yaitu pada waktu Yesus bertanya kepada Petrus tentang kesungguhan apakah Petrus mengasihi dia. Petrus berkata, sungguh guru, aku mengasihimu. Tetapi ada satu hal yang Petrus ungkapkan dengan kata benar dan engkau tahu. Yaitu kata trust, percaya. Seakan-akan Petrus menjawab sesuatu yang lebih. Dikatakan, guru aku mengasihimu. Percaya guru bahwa aku mengasihimu. Percaya aku mengasihimu. Dia sedang menekankan dirinya. Bahwa selain mengasihi akan Yesus, dia juga percaya kepada Yesus. Seakan-akan kapok. Aku tidak akan menyangkali lagi. Aku akan manut. Aku akan turut apa yang kau katakan. Ini sesuatu pemulihan yang luar biasa. Pemulihan yang sempurna. Kenapa? Karena di balik itu, Yesus ingin mempercayakan hal-hal yang besar di dalam kehidupan Petrus. Seperti yang kita tahu. Pernyataan mereka berdua yang didasari dengan kasih dan kepercayaan membuat Petrus dipercaya oleh Yesus untuk perkara-perkara yang jauh lebih besar. Bukan hanya dikatakan untuk menjadi penjala jiwa, tetapi juga dikatakan gembalakanlah domba-dombaku. Apa yang Yesus miliki, orang-orang yang dikatakan berbalik kepada dia, dikatakan kepada Petrus oleh Yesus, gembalakanlah mereka. Yang seharusnya Yesus menjadi gembala. Yesus tahu dia harus kembali
tetapi diserahkan kepada Petrus. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana Yesus mempercayakan satu pekerjaan yang besar kepada Petrus. Dan juga saya percaya kepada kita yang kita berani berkata, aku sungguh mengasihi engkau Yesus. Aku percaya kepadamu. Dan kita juga berkata, percayalah kepadaku. Kalau hari ini hanya engkaulah satu-satunya Tuhan dalam hidupmu. Kita adalah sama manusia yang seperti Petrus. Di hadapan Tuhan. Petrus yang berbuat dosa menyangkali. Di mata Tuhan baru hanya separuh jalan hidup. Yesus tahu masih ada separuh jalan kehidupan Petrus yang akan memuliakan Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai manusia, kita hanya melihat kesalahan orang dan terus kita pikir finish, selesai. Tidak. Kadang-kadang kesalahan orang itu baru setengah jalan hidupnya. Kesalahan kegagalan kita pun di mata Tuhan baru setengah mungkin dari jalan hidup kita. Masih ada bagian sisa hidup kita. Kalau kita bisa lakukan dengan benar, kita akan melihat perubahan-perubahan dalam hidup kita. Pemulihan demi pemulihan seperti apa yang pernah saya alami sehingga saya ada hingga hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sedikitnya ada 3 hal akan kebangkitan Yesus yang menyadarkan penyebab kejatuhan Petrus. Yang kita juga mau belajar. Kebangkitan Yesus menyadarkan penyebab juga kejatuhan kita. Bagaimana seorang yang bernama Petrus sudah dinasehati, sudah dikatakan, tetapi malah menyangkali. Kalau Petrus bukannya orang yang mempunyai dasar yang keras, mempunyai sifat yang arogan kalau saya katakan, yang over pede, sampai kita melihat kejatuhan Petrus, kegagalan yang membuat dia sadar. Pada waktu Yesus bangkit, pemulihan yang menyadari kenapa dia sampai gagal, kenapa dia sampai jatuh, bisa menyangkali Yesus. Berapa banyak dalam kehidupan kita merasa hebat, mungkin karena kita pintar, kita merasa hebat karena jabatan kita yang tinggi, kita merasa hebat karena kita bisa dikatakan dalam kategori orang yang diberkati, orang yang kaya raya, berhasil. Sehingga kita over pede juga, sehingga kita pikir kita ini orang yang hebat. Sehingga berjalan hari-hari kehidupan kita tanpa Yesus. Tanpa menyadari apa itu kebenaran di dalam kehidupan kita. Yang akhirnya membutakan nurani hati kita. Kita berjalan dengan pikiran kita. Kita berjalan dengan pengalaman kita. Kita berjalan seperti dengan kemampuan kita yang hebat. Dengan uang kita, dengan kuasa kita. Hati-hati, hati-hati. Petrus sudah menjadi contoh. Petrus sudah menjadi orang yang gagal. Petrus sudah menjadi orang yang jatuh. Inilah awal kejatuhan Petrus. Inilah awal kejatuhan banyak orang. Karena Alkitab sendiri berkata, Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Orang yang sombong. Yang merasa diri hebat. Tidak butuh Tuhan. Enggak mau dengar apa yang dikatakan Tuhan. Perintah Tuhan tahu. Tapi tidak dilakukan. Sama juga bohong. Bilang pengikut Kristus. Tetapi apa yang diajarkan Kristus tidak dilakukan dalam kehidupannya. Akhirnya menjadikan kejatuhan bagi orang itu. Sampai orang itu sadar. Pada waktu Yesus bangkit, Petrus sadar. Pada waktu Yesus bangkit, mungkin di tengah kejatuhan kegagalan kita, kita baru sadar bahwa kita
minterin Yesus. Merasa diri hebat, lebih daripada Yesus. Hati-hati. Hal yang kedua, kebangkitan Yesus menggenapi rencana semula Yesus terhadap Petrus. Tentunya kita semuanya ingat bagaimana saat Petrus dipilih untuk menjadi muridnya. Ada satu pernyataan yang Petrus lakukan. Walaupun Petrus pada waktu itu masih mengakui segala dosa kesalahannya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Minggu kemarin tadi juga saya sudah singgung sedikit. Bahwa kalau Yesus mau mati bagi kita. Menebus segala dosa kesalahan kita. Karena dia mau punya rencana besar dalam hidup kita. Kalau kita berjalan masih jatuh bangun dengan dosa. Percaya. Yesus tidak akan pernah berubah dalam hidup kita. Dia masih terus akan memimpin kita di dalam rencana besarnya. Coba kita baca beberapa ayat dari Lukas 5 ayat 8, 10b dan ayat 11. Dan kita coba akan bahas sedikit di situ. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu. Melihat hal itu maksudnya pada waktu setelah mereka mendapat tangkapan ikan yang banyak. Dikatakan Petrus datang kepada Yesus tersungkur ya di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Tetapi yang menarik ayat 10b-nya. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara tangkap sesuatu? Katakan setelah mujizat itu terjadi, Petrus mengakui segala dosa kesalahannya. Dan Yesus berkata, udah gak apa-apa. Petrus, aku punya rencana dalam hidupmu. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Dan Petrus dikatakan mengikuti apa yang menjadi pernyataan daripada Yesus. Dan dikatakan Petrus lalu mengikut Yesus. Melayani, menjadi penjala manusia. Hal ini kita melihat rencana Yesus bagi Petrus. Awal, jauh sebelum Yesus mati di kayu salib. Tetapi setelah Yesus dikatakan bangkit, walaupun Petrus menyangkali, walaupun Petrus melakukan banyak kesalahan dalam kehidupannya, Petrus tetap diakui sebagai orang yang akan menjadi penjala manusia. Sampai setelah Yesus bangkit. Kembali Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Kebangkitan Yesus tetap menggenapi rencana bagi orang yang sudah terpanggil itu. Dalam arti kata rencana Yesus, rencana Tuhan bagi setiap kehidupan kita pun. Salah apapun, dosa apapun. Dia tetap mengiring kita. Dia tetap terus membawa kita pulih. Dia membawa kita untuk selalu belajar. Untuk supaya apa yang menjadi rencananya tergenapi. Nanti kita akan bahas lebih lagi. Karena kita percaya ada Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan Petrus. Ada Roh Kudus yang akan memimpin kita. Yang ketiga, kebangkitan Yesus dari mati membuka lembaran yang baru bagi masa depan. Kalau kita bicara Petrus. Dan saya juga percaya bagi semua orang yang berdosa. Bagi semua orang yang memang sudah dipilih untuk pemulihan,
untuk dikatakan membukakan lembaran yang baru bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yang sudah ditebus dan mengalami dikatakan kuasa kebangkitan. Setelah 40 hari, Yesus bersama dengan murid-murid, ya, walaupun cuma beberapa kali, kita melihat perubahan kehidupan Petrus. Petrus berubah. Apa yang dikatakan oleh Yesus tidak lagi pernah disangkali. Tidak pernah ada satu argumen yang keluar, ada satu debat atau sesuatu ide yang nyeleneh, yang bertentangan dengan apa yang Yesus katakan lagi. Seakan-akan nurut banget. Menjadi seorang yang taat. Kenapa saya berani katakan demikian? Karena kalau kita baca setelah itu kehidupan Petrus. Sebelum Yesus naik ke surga, Petrus ada bersama juga dengan Yesus. Yesus memberikan satu pesan. Murid-murid, termasuk Petrus, jangan kau tinggalkan kota Yerusalem ini sebelum yang aku janjikan, yaitu Roh Kudus turun atas kamu. Harus berdiam diri di rumah seperti kita hari ini. Dia harus diam di loteng Yerusalem. Waktu itu nggak tahu, kalau sekarang kita tahu 10 hari. Tetapi waktu itu kan nggak tahu seberapa lama. Di situ kita melihat bagaimana ketaatan Petrus. Kita juga belajar dong hari ini. Kalau hari ini kita dalam masa-masa harus berdiam di rumah, jangan kemana-mana. Tentu mungkin saya percaya Tuhan juga punya maksud, bukan mungkin. Tuhan juga punya maksud. Untuk kita belajar lebih banyak tentang Roh Kudus, tentang bagaimana mungkin rencana Allah, kita makin mendekatkan diri, banyak hal yang kita bisa belajar. Tetapi satu hal yang luar biasa, Petrus itu taat banget. Dia ada bersama dengan murid-muridnya di loteng Yerusalem. Sampai Roh Kudus turun di hari yang ke-10. Setelah Yesus naik ke surga. Dan apa yang terjadi? Lembaran baru kehidupan Petrus dinyatakan. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia mulai berkhotbah. Dia mulai berbahasa yang baru, yang dimengerti oleh semua orang. Dan yang luar biasa, khotbahnya dikatakan membuat 3.000 orang bertobat pada hari itu. Dan setiap harinya dia mulai menjangkau jiwa. Dia mulai menyatakan kabar baik, kabarkan Injil. Menyatakan Kristus yang sudah mati, yang sudah disalibkan. Tiap hari jumlah mereka ditambah-tambahkan. Bukan itu saja. Ada hal yang luar biasa. Dia membuat mujizat-mujizat yang tidak pernah dipikirkan oleh diri Petrus sendiri. Iya kan? 3.000 orang yang bertobat aja itu luar biasa. Perkara besar, lebih besar daripada apa yang Yesus pernah lakukan. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Wow. Dan juga Petrus menyembuhkan orang lumpuh di pintu bait Allah. Emas perak aku tidak punya, tapi aku punya kuasa. Dia genapi apa yang Yesus katakan. Pada waktu engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, kita 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu dinyatakan. Ada kuasa yang membangkitkan orang yang lumpuh. Petrus mengetahui kebohongan Ananias dan Safira. Petrus menyembuhkan Eneas yang lumpuh. Petrus membangkitkan Tabita. Pernahkah Petrus berpikir satu lembaran baru yang luar biasa, dan dia akhiri hidupnya sebagai seorang martir yang dia berkata, kalau Yesus mati di salib, aku pun mati di salib, tapi aku tidak layak mati kayu salib seperti Yesus mati. Dia minta kepalanya di bawah.
dan di akhir hidupnya sebagai seorang martir. Kemuliaan Allah yang dipercayakan kepada dia dapat pegang sampai akhir hidupnya. Bukankah ini satu yang luar biasa? Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tentunya kita belajar bisa banyak lebih lagi dari seorang yang bernama Petrus. Setelah mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang mau pemulihan bagi kehidupannya. Yang saya percaya kuasa kebangkitan Kristus pun akan memulihkan kehidupan kita banyak hal. Saya tidak punya waktu untuk bersaksi. Tetapi begitu banyak kesaksian yang saya alami hingga hari ini. Hingga hari ini. Dalam masa sulit seperti sekarang ini. Bersama dengan jemaat kami masih boleh melayani melalui streaming. Dengan mempersiapkan segala hal dengan apa yang ada, dengan peralatan apa yang ada. Dengan teman-teman yang berani bayar harga. Saya bersyukur. Saya melihat Tuhan yang luar biasa. Sehingga kalau sampai video ini bisa saudara tonton. Itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Kadang-kadang saya nggak tahu lagi harus berbuat bagaimana dalam keadaan seperti ini. Tapi saya cuma punya satu. Percaya bahwa Tuhan yang saya andalkan. Tuhan dapat mengerjakan banyak hal. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Apapun keadaanmu. Mungkin hari ini engkau sedang putus asa. Engkau tidak tahu lagi harus berbuat bagaimana. Percaya. Lembaran-lembaran baru. Tuhan akan tuliskan bagi kehidupanmu. Seperti yang Petrus alami. Dia juga banyak hal yang dia tidak tahu. Tetapi dia hanya percaya. Dan tetap mengasihi Tuhan. Sehingga Tuhan tetap mengasihi Petrus. Dan percaya kepada Petrus. Demikian juga kepada kehidupan Anda dan saya. Ada 3 hal secara cepat. Atau 3 langkah praktis untuk mengalami pemulihan dari kegagalan yang kita belajar dari seorang murid yang bernama Petrus. Yang pertama yang saya melihat, bagaimana Petrus berani merendahkan hati di hadapan Tuhan. Manusia tidak ada yang kebal dosa. Saya akui, sebagai gembala sekalipun, banyak hal yang saya salah. Sikap, perkataan, perbuatan yang tanpa saya sadari pun salah di hadapan Tuhan. Begitu juga di hadapan teman atau sesama. Saya tetap manusia yang dari daging. Bukan saya berkata daging ini lemah dan saya bersembunyi di balik itu. Bukan. Tetapi saya tahu tanpa Tuhan yang menolong saya tidak akan mampu untuk hidup di dalam kebenaran yang ada. Tetapi Yesus sudah bangkit. Dan dia sudah bersama dengan Bapa sekarang di surga. Tetapi dikatakan Roh Kudusnya ada bersama dengan kita. Pada waktu kita berani merendahkan diri di hadapannya. Seperti Petrus merendahkan diri di hadapan Yesus. Saya percaya banyak hal yang besar yang Tuhan akan percayakan bagi setiap kita. Yang hari ini, yang mungkin kita tidak pernah pikirkan. Tetapi dia sudah sediakan bagi setiap kita. Bagi setiap kita. Kalau kita baca dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab mana sih yang tidak pernah punya salah dalam awal hidupnya. Tetapi kita melihat bagaimana mereka berjalan terus. Mereka tetap merendahkan hati. Contohnya Daud. Jatuh dalam dosa. Tetapi dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan pulihkan. Satu yang luar biasa. Merendahkan diri, saya ingin katakan awal daripada pemulihan hidup kita. Sekali lagi saya katakan, kerendahan hati adalah awal di mana Tuhan akan memulihkan hidup kita. Apapun keadaanmu, besarnya masalahmu, persoalan, kebutuhanmu, karena kesalahan yang kau buat, karena dosa sehingga menghancurkan hidupmu, membuat engkau jatuh. Saya ingin katakan, rendahkan hatimu
dan Tuhan akan mengangkat engkau. Yang kedua, hiduplah dalam iman percaya kepada Yesus. Sebagai seorang yang beriman, tentunya kita tidak menjadi takut tentang besar kecilnya masalah di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, sebagai orang yang beriman, kalau saudara nggak punya iman kepada Yesus, ya lain perkara. Tapi saya ingin katakan, kalau kita punya iman kepada Yesus Kristus, yang kuasa kebangkitannya menyertai hidup kita, kuasa kebangkitannya itu Allah sendiri yang menyertai kita, Bapa sendiri yang akan menjaga kita sebagai anak-anaknya. Besar kecil masalah buat kita tentunya tidak menjadi suatu masalah. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita, adalah seberapa besar percaya kita kepada Dia? Seberapa besar kita berani menyerahkan segala masalah persoalan kehidupan kita kepada Dia? Bukankah Dia berkata, marilah datang kepadaku hai engkau yang letih sudah berbeban berat. Dan juga Dia berkata di dalam kitab Mazmur, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Bukan cuma masalahmu. Masalahmu terlalu ringan buat Allah. Tetapi Daud pernah mengingatkan kita, dikatakan serahkanlah hidupmu, dikatakan kepada Tuhan. Maka tentunya Dia akan bertindak bagi kita. Menyelesaikan masalah kita, mengangkat masalah kita. Bahkan saya percaya mendandani hidup kita. Meluruskan jalan kita. Supaya kita bisa menikmati yang baik, yang daripadanya. Jadi perhatikan. Bukan berapa besar persoalan kita. Atau kita mulai mengukur-ngukur seberapa besar sih kekuatan aku untuk bisa menghadapi ini semuanya. Atau kita mulai juga agak nyeleneh seperti Petrus mungkin. Seberapa besar sih Allah dapat menolong masalah kita yang besar ini? Tuhan mampu gak sih? Mulai ada keraguan. Hati-hati. Percaya is percaya. Percaya adalah percaya. Percaya adalah berani menyerahkan semua masalah hidupmu. Dan percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Akan menolong kita. Dalam suasana seperti sekarang ini. Ada hal-hal yang kecil yang dilakukan oleh gereja. Bagi sembako kepada orang yang hari ini darurat karena COVID-19. Ada satu keluarga yang diingatkan kepada kami dan ingin sekali memberi orang itu. Bapak Ibu tahu, pada waktu goodie bag yang berisi beras, mie, sarden dan segalanya sampai ke tangan orang itu. Orang itu berkata, kami baru berpikir dari mana kami bisa makan sore ini. Karena tidak lagi yang untuk dimakan. Upah harian. Tidak lagi mereka bisa bekerja dan mereka mendapatkan untuk makan keluarga. Mereka sudah tidak punya lagi. Tetapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saya percaya. Tuhan bisa menggerakkan. Tuhan punya cara untuk menggerakkan orang. Tuhan punya cara untuk mengirim burung gagak. Membawa berkat bagi setiap kita. Tuhan punya cara untuk melepaskan kita dari segala tantangan hidup kita. Kuncinya kembali adalah percaya. Merendahkan diri. Yang kedua adalah percaya. Dan yang ketiga, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat berarti tidak lagi melakukan hal-hal yang bukan dari Tuhan.
Firman Tuhan yang kita baca merupakan janji dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita baca, di dalamnya pun ada jalan-jalan keluar. Ada perintah untuk yang kita lakukan untuk menemukan segala janji Tuhan dalam hidup kita. Saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan ini. Bahwa di dalam Alkitab ada janji dan juga ada perintah. Janji itu pasti. Tapi perintahnya, maukah kita taati dalam kehidupan kita? Ataukah di tengah masalah persoalan kita mencari jalan kita sendiri? Atau mungkin kau hari ini, ya dikatakan masalah bukan masalah ekonomi, bukan masalah untuk soal makan dan segala macam, tapi masalah ketakutan akan COVID-19 ini. Saya diberkati sekali dengan tayangan di YouTube. Ada seorang bapak yang sudah cukup tua, setiap hari dia keluar rumahnya, dia bagikan beras kepada orang-orang di pinggir jalan. Dia bagikan uang dan dia mulai bercerita kesedihannya mengingat orang-orang yang sedang kekurangan. Dibalik ketakutan dia menghadapi COVID-19 ini. Ada satu ucapan yang saya tangkap. Dia berkata, dengan dia berbuat itu, dia memohon kepada Allah supaya ada belas kasihan. Supaya dia jangan yang sudah tua ini terkena COVID-19. Dia mulai hidup berbagi, menyatakan kasih Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupannya. Ketakutan dibayar dengan kasih. Kepedulian. Saya pikir ini menjadi sesuatu langkah iman yang luar biasa. Yang membuat kita untuk mengalami hidup yang tentunya Tuhan juga ajarkan di dalam kehidupan kita. Contoh, seorang yang bernama Sakius. Di tengah hidup penuh dengan ancaman. Tetapi pada waktu dia bertemu dengan Yesus, ada perubahan dalam hidupnya. Ada pemulihan yang terjadi. Karena apa? Karena dia bayarkan semua orang-orang yang dianggap telah dirugikan oleh dia. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, untuk kita juga peduli, berbuat baik sebagai gereja Tuhan di tengah ketakutan, kekhawatiran kita. Ada juga mungkin di tengah jemaat kita yang sedang membutuhkan akan bantuan, pertolongan yang ada. Ada orang-orang mungkin di tetangga kita, ada orang di sekitar kita yang membutuhkan. Ingat, di tengah ketakutan, kekhawatiran kita, nyatakan terus akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tentunya ini pun menjadi satu pengajaran, menjadikan satu perintah. Bukankah hukum kasih itu menjadi dasar daripada kebenaran firman Tuhan? Tapi ada satu ayat firman Tuhan yang terakhir yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Yaitu Yakobus 4 ayat 17 yang berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Keras sekali. Yakobus 4 ayat 17 ini. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan dimanapun Anda mendengar apa yang menjadi khotbah atau akhir daripada khotbah saya dari Paskah ini, di mana Yesus sudah memberikan kemenangan bagi setiap kita. Dapatkah kita menjadi saluran berkat juga kepada banyak orang? Untuk kita boleh menyatakan akan kasih Kristus dalam hidup kita. Berbagi kepada yang berkekurangan. Peduli kepada lingkungan. Gereja sebisanya kita menjalani aksi diakonia yang ada. Senin besok kita akan mulai juga menyediakan 200 nasi bungkus untuk kita bisa berbagi kepada
orang-orang yang membutuhkan yang lewat. Kita tidak menghampiri mereka, tetapi yang membutuhkan boleh mereka ambil. Kita sediakan 200 bungkus tiap hari Senin dan hari Kamis. Kita berdoa supaya Tuhan cukupkan juga dana yang ada. Biarlah ini juga menjadi satu langkah kecil yang kita bisa lakukan sebagai kepedulian kita di tengah-tengah mungkin teman-teman yang mencari nafkah seharian yang mereka belum dapat, mereka belum makan, sedikitnya mereka bisa makan. Nah, ini yang saya bisa sampaikan, biarlah kita menikmati kasih Tuhan melalui kebangkitannya. Hari Paskah yang memberi kemenangan bagi kita. Hari Paskah yang memberikan pemulihan bagi setiap kita. Yesus sudah ada di surga, tapi Roh Kudus ada bersama dengan kita. Kita hidup, bangun terus kehidupan roh kita. Bersekutu dalam roh. Waktu-waktu yang ada. Seperti para murid 10 hari terkurung di loteng Yerusalem. Kita harus mengurung diri sampai berapa waktu kita juga tidak tahu. Tetapi bangun hubungan yang lebih lagi dengan Roh Kudus. Dan kita mengerti apa yang menjadi sesungguhnya rencana Bapa dalam kehidupan kita. Kalau Petrus direncanakan untuk menjala jiwa-jiwa. Dan dia nyatakan melalui pimpinan Roh Kudus. Dan dikatakan dia harus menjadi gembala. Dia melakukan apa yang menjadi bagian rencana Tuhan. Sampai akhir kehidupannya memuliakan nama Tuhan. Saya percaya sampai akhir hidup kita. Kita pun akan memuliakan Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita membuka hati kita. Kita percaya kasih Tuhan senantiasa ada bagi kita semuanya. Kuasa kebangkitan yang bawa pemulihan. Kuasa kebangkitan yang mendatangkan mujizat. Kuasa kebangkitan yang membawa kita dan mengarahkan kita untuk terus memandang kepada Dia. Akan kasih-Nya yang besar. Mari kita mengatakan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Katakan lagi betapa besar. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapak Ibu Saudara kasih yang ada di rumah. Mari kita buka hati setiap kita. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa ada beserta dengan kita. Dia sudah bangkit. Dia hidup. Dia Tuhan kita yang hidup. Dia yang menyertai kehidupan kita. Bahkan Roh Allah senantiasa ada bersama dengan kita. Kita percaya apapun yang menjadi ketakutan, kecemasan kita hari-hari ini, Dia juga merasakan. Apa yang kita lihat, kita dengar, atau yang kita pikirkan. Suatu keadaan yang tidak menentu. Tapi kita percaya dengan pasti. Kita mempunyai Tuhan yang pasti. Yang mau kita jalan ke depan.
yang tentunya menemukan segala jalan keluar bagi setiap tantangan masalah dalam kehidupan kita. Yang Dia minta pada setiap kita adalah percaya kepada Dia. Seperti Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kalau hari ini Dia bertanya kepada setiap kita, apa yang kita akan jawab? Mari kita jawab dari hati kita. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Sungguh kami mengasihi-Mu Tuhan. Inilah kami, inilah hidup kami. Nyatakan kasih-Mu dalam hidup kami. Nyatakan kasih-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Nyatakan kasih-Mu lebih lagi dan lebih lagi. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah yang kami andalkan. Nyatakan kasih-Mu. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau pulihkan hidup kami. Kau bawa kami Tuhan menikmati kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya. Ya la 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 masiri riki pakata kaya la la la. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu senantiasa beserta dengan kami. Bahwa kami hari-hari ini terus Tuhan, untuk dapat melekat erat dengan Engkau ya Bapa. Engkau dengar seruan kami, Engkau jawab setiap permohonan kami. Engkau tilik setiap hati kami. Berikan damai sejahtera sukacita-Mu. Bangun terus iman kami Tuhan. Dengan setiap kejadian yang ada kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau menjawab segala doa kami. Sehingga iman kami terus terbangun dan kami melihat bagaimana segala kasih karunia anugerah-Mu senantiasa Kau limpahkan bagi kami. Tengah keluarga kami. Dan Tuhan tahu apa yang jadi segala kebutuhan kami. Tuhan limpahkan. Karena kami percaya Tuhan segala apa yang menjadi janji-Mu bagi setiap kami. Ajar kami terus Tuhan untuk tinggal melakukan segala apa yang menjadi perintah-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga dunia boleh melihat sungguh kami adalah anak-anak-Mu yang hidup menurut yang menjadi perintah-Mu. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk segala berkat-Mu. Kami bersyukur untuk segala perlindungan-Mu. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Akhirnya ya Bapa, Kami mau arahkan hati dan tangan kami di hadapan. Kira berkat daripadamu ya Bapa, Kau limpahkan bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga, sehingga kami menikmati kasih-Mu Bapa yang Kau limpahkan bagi kami semuanya. Berkati Tuhan hari-hari ini, dengan segala apa yang menjadi kebutuhan kami percaya Tuhan yang melimpahkan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa yang melimpah dalam kehidupan-Mu, yang dilimpahkan bagi segala usaha pekerjaan-Mu. Di tengah masa sulit Engkau akan tetap berhasil. Bahkan Tuhan memberkatikan pelayanan-Mu, melayani yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian, yang membangkitkan bagi setiap kita untuk menikmati hidup yang penuh kasih daripada Bapa, menikmati segala penyertaan daripada Roh-Nya yang kudus untuk mengalami segala mujizat dan kasih kuasa yang besar mulai hari ini, Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan boleh berkata amin, amin. Bapak Ibu, ibadah Paskah kita sudah selesai. Bersyukur untuk kasih Tuhan. Biarlah kita menikmati terus hari-hari kehidupan kita dengan beribadah kepada Dia. Terima kasih juga saya ucapkan bagi Bapak Ibu yang boleh memberi melalui persembahan, transfer atau persembahan-persembahan khusus yang Bapak Ibu boleh berikan. Ada nomor account yang Bapak Ibu bisa catat, dan semuanya kami percaya apa yang saudara boleh berikan, Tuhan akan jawab dengan berkat-berkat khususnya yang lipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Dan Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap di langit dan mengusir segala belalang seperti janjinya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.